bip, boom, tuh. Tagline itu selalu ada walaupun yang kita mau bahas adalah sepeda. Jadi di belakang saya ini akan launching. Ini kita lala launching Gias ya, ada kain-kain merah begini, tapi biar penasaran saja ya kan. Jadi persepedaan ini tidak ada matinya, tidak ada habisnya. Ketika kita sudah mulai kasih turun kaki, ibaratnya kasih turun kaki di kolam, dingin, nyemplung, sudah basah sudah. Sekalian, jangan setengah-setengah guys. Karena awalnya orang-orang yang ingin mencoba bersepeda, sepeda biar sehat, biar ini, itu tidak apa-apa, dimulainya dengan beli sepedanya dulu. Sama seperti saya, beli sepedanya dulu. Sebenarnya waktu rakit federal juga sebenarnya kan memang pengen sepedaan, tapi beli terus keracunan rakit-rakitnya. Akhirnya suka dengan sepedahannya, akhirnya beli saja dulu sepeda. Kebelilah Element Montreal URB. Itu sepeda sangat enak sekali. Disclaimer dulu, saya bukan BA-nya Element teman-teman ya. Tapi alhamdulillah setelah itu hasrat melihat sepeda-sepeda lain juga muncul, dan alhamdulillahnya kita sudah pakai goes di macam-macam lah ya. Si Element Montreal itu memang untuk urban, untuk perkotaan tuh enak sekali. Nah, di belakang saya ini adalah hasil gabut ketika saya ngobrol sama Aldi, terus ganti frame apa Di? Tapi disarankanlah beberapa frame yang Aldi bilang ini oke nih bang, nggak terlalu ini, karena saya kan sukanya agak unik-unik lah ya, maksudnya tidak terlalu ini. Terus framenya agak susah, cari-cari lagi di Facebook, dapatlah. Ini bukan sepeda baru teman-teman, ini sepeda bekas tapi road bike vintage. Ini dia di belakang saya, kita ala-ala CEO Honda ini ya. Kita mau ala-ala buka dulu ya. Mungkin saya agak tunduk biar kelihatan. Nih. Kita lihat. 3 2 1. Tara. Biasanya tepuk tangan tuh semuanya. Tuh. Biasanya tuh ya kayak apa? Medianya tepuk tangan, terus orang udah mulai reel. Mungkin ada yang bilang, "Oh, saya kira yang sepeda yang kayak bagaimana ya." Balik lagi selera teman-teman. Jadi tidak bisa dipukul rata. Ini kurang rare ini, Bang. Ini sudah cukup sesuai dengan apa yang saya mau. Framenya vintage, ukurannya kecil, 47. Terus ini mungil sekali. Kalau digambar mungkin agak kelihatan besar, tapi ini mungil sekali. Ini dia Breakstone Roadman. Asik. Kenapa saya lihat-lihat ini? Saya cukup tidak terlalu lama sih, cukup menyelami dan mendalami sepeda-sepeda vintage road bike ya. Di beberapa minggu ini aja ya, nggak terlalu lama ya. Di beberapa minggu ini, dan yang muncul dan yang paling istilahnya ya oke lah harganya. Kayaknya ini deh Roadman ini, karena ada yang sangat mahal sekali kayak apa Puzo itu tuh lumayan tuh, framenya agak lumayan mahal. Terus ada yang kemurahan karena itu brandnya nggak tahu apa, sehingga saya bilang janganlah, biar ini tuh lucu. Nah saya kulik lah si Roadman ini, muncullah iklan-iklan jadulnya. Saya suka sih karena iklan dari Jepangnya itu sudah komedi sekali gitu. Ada 3 pesepeda, terus joget-joget mengangkat sepedanya. Mungkin itu bukti kalau yang harus di highlight adalah di zaman itu 1980-an sepeda ini sudah lumayan ringan untuk menjadi sepeda balap. Nah iklannya mungkin seperti ini. Terus kulik lagi, ada lagi iklan yang ini lucu sekali iklannya. Jadi ada kayaknya pesepeda tapi di kolam renang. Terus di kolam renang muncul kepalanya, bawa sepeda ke atas. Saking ringannya kayaknya nih sepeda diangkat begini. Nah itu saya enggak tahu itu memang Roadman juga. Kayaknya Roadman juga deh. Koreksi kalau salah ya. Jadi diangkat begini, saking ringannya di bawah air ini, ternyata naik lagi. Ada yang angkat dia, ada yang sompo dia. Sompo tuh kayak digendong lagi dari bawah sama cowok. Ya Allah, saya bilang terlalu komedi ini mas iklannya. Itu yang saya suka. Jadi Breakstone Roadman ini
Saya cari-carilah di Shopee dan lain-lain, kayaknya tidak muncul ini. Ya biasalah, nomor satu di Indonesia menurut saya masih tetap Facebook ya. Saya malam-malam tuh mencari-cari di Facebook, akhirnya dapat juga. Oh ini nih, saya chat, habis itu ketemuan di Fatmawati. Terima kasih banyak kalau misalkan dia nonton ya. Akhirnya dia ternyata lagi bangun juga frame vintage, road bike begitu, tapi ternyata sama Brixton juga, makanya ini dijual. Ya itu basa-basi penjual sih kan. Basa-basi penjual, tapi tidak apa-apa. Mari kita lihat lebih detail dulu. Ini dia kayaknya udah repaint juga, saya tidak tahu lah ya, intinya dari repaint juga ini. Cuman kembali lagi ya, framenya yang saya suka kecil. Terus katanya perbedaannya itu di bawah ini agak rata dia kalau Brixton. Terus di sela-sela ininya dia lebih detail kalau yang Roadman-nya. Terus cincin itunya di telinga di forknya itu ada satu di sebelah ada yang 2 lubangnya. Nah itulah ya. Saya bilang mau kau jelaskan bagaimana juga tidak apa-apa, yang penting saya suka aja looknya ini. Terus ininya mungkin ini kita mau ganti ya, maksudnya udah terlalu jadul sekali. Katanya bannya masih baru dan memang kelihatannya ini masih bunganya masih ada lah, bulu-bulunya. Cranknya ini ya sepeda jadul pada umumnya lah ya, tapi menurut saya masih looknya tuh masih oke gitu. Sepeda-sepeda seperti ini tuh mengingatkan saya dengan penjual koran yang ada di Makassar. Oh itu tuh betisnya terlalu kering, jadi dia kemana-mana waktu itu mengantar koran pakai sepeda-sepeda jadul seperti ini. Terus ini masih standar. Nah ininya kata Aldi nggak ada brandnya nih. Apa enaknya di sini nih? Ini si mana ya? Udah lama kali ya, nggak kelihatan. Nah ini saya belum coba pakai lebih jauh. Nah kalau misalkan ini agak kurang oke, mungkin kita ganti saja. Ini ada standarnya di samping, agak kurang ya pakai standar jadi. Kenapa ya orang-orang naik sepeda tuh standarnya harus dibuka, dikasih capek sendiri dirinya. Maksudnya kan itu fasilitas yang dikasih untuk sepedamu, tapi memang looknya kuring. Itu aja. Sadel juga ya ini agak menyesuaikan pantat sih, jadi kayaknya saya mesti ganti. Terus dia masih pakai apa namanya shifter ini di? Dontop shifter apa namanya? Iya. Iya dontop shifter yang jadul, yang mana itu masih nempel di framenya. Aduh lucu sekali. Tapi saking lucunya saya masih bingung mau ngotak-ngatik untuk penggunaannya seperti apa nanti kalau misalkan jalan jauh. Terus velgnya masih standar juga. Bannya ini ukuran 700 kali 32. Nah, fork yang vintage kayak gini guys, yang saya suka. Yang saya salami beberapa, yang saya DM juga penjual sepeda untuk cari frame ini tuh. Frame 700 tapi yang bisa masuk grup set modern gitu. Cuman banyak yang kosong. Banyak yang ada tapi surely yang mana mungkin ya belum menjadi pilihannya saya juga. Ya kan? Lebih ke budget juga, sama terlalu banyak orang pakai juga. Nah, ini enggak apa-apa, maksudnya bagus gitu. Terus ini stem. Agak kuring maksudnya. Terlalu robotnya Transformer. Ini tuh. Ya kan? Ini bisa di naik turun maksudnya. Ya oke lah. Nah ini masih baru juga, tapi ini remnya yang masih bingung saya cara pengoperasiannya. Ada bisa di sini, ada bisa di sini. Tapi ininya kayak kata Aldi harusnya lebih dongak lagi ya di, karena lengan harus masang sini. Tapi manis sih, manis ini sepeda ini ya. Saya suka look-looknya ini, kita padu-padankan dengan pakaian kita yang jadul gitu kan, lucu ini. Quick release, masih quick release bro. Ini ganti ya di? Kayaknya ya. Atau memang di zaman itu udah modern Brixton. Maksudnya dia tidak fokus di jual ban ya kan. Maksudnya dia kasih keluar sepeda juga oke sih. Maksudnya pergerakan sih dia. Nah yang menjadi pertanyaan di kepala saya guys, sorry. Saya kan melihat beberapa referensi sepeda
jadul ya, frame vintage begini tuh, tapi dipadu-padankan dengan stem atau handlebar yang lebih santai kayak stang kumis, terus apa sih stang-stang yang ke belakang sehingga kita megangnya itu lebih santai aja. Kalau ini kan betul-betul harus kayak, ayo kita kemana nih? Yuk berangkat kita touring jauh. Kalau looknya seperti ini, makanya saya masih mencari referensi untuk membeli stang yang lebih simple, ininya ganti sehingga ganti-ganti giginya ini tidak di sini saja, ya kan? Pindah ke rem tangan saja seperti itu. Tapi kalau lama-lama saya lihat, karena kan pada saat di Facebook tuh masih kayak looknya begini nih, nanti saya ganti. Pas lihat langsung tuh ternyata pakai dropbar tuh manis juga ya. Manis. Memang harus dilihat lama tuh dropbar tuh kayak, wih keren. Kita pakai ini terus pakai apa? Ya nak, ya mong. Oke sorry tadi memang mau keluar. Kita lanjut lagi ke looknya itu. Kalau misalkan pakai dropbar, bawaannya kayak mau jalan di perkotaan, macet-macetan di samping-samping taksi gitu, kayak di New York gitu. Terus tasnya kita di belakang gitu, yang yang di blue lock itu yang tinggi sekali kan, tas selempangnya ini. Sehingga teman-teman saya masih bingung mau ganti yang simplicity atau malah tetap dropbar cuman diganti group setnya yang lebih gampang, yang cuman di drifter yang kalau diganti-ganti ke kini, tapi kalau direm ke kini, itulah ya istilahnya itu, kalian bisa cari aja. Karena kesan pertama saya memakai drop bar ini, mungkin kalian bisa, saya agak tunduk ya. Kesan pertama saya memakai drop bar ini adalah, walaupun framenya kecil, mungil, tapi top tube-nya ini agak lumayan panjang. Lumayan panjangnya ini tidak apa-apa teman-teman, tapi ininya, stemnya ini jangan terlalu panjang lagi sehingga agak maju. Nih, lihat ya. Nih kayak begini nih tampilannya. Nunduk banget, nunduk. Mungkin ada yang komen, lah bang, sepeda balap bajul tuh, balap jadul tuh memang begitu, sepeda balap namanya balap, sepeda balap bang harus nunduk. Iya paham. Jangan terlalu marahi saya kawan-kawan. Nah itu dia, sehingga saya masih mau mencari enaknya di mana nih memakai drop bar. Terus tadi saya coba sepedanya Aldi yang udah pakai drop bar juga. Nah itu pas menurut saya, karena stangnya itu, handlebarnya itu tidak terlalu jauh gini. Di sini saja. Stemnya pendek, tek, sehingga enak gitu. Kalaupun misalkan kalian udah komen, ini ya pakai yang handlebar aja bang, yang drop bar aja bang, jangan usah diganti yang ini, atau malah lebih yang santai-santai aja bang, kan di perkotaan. Terlepas dari semua komen-komen Anda, terima kasih banyak teman-teman. Tapi saya akan mencoba dua opsi. Opsi ini yang pasti saya akan coba ya. Kalau saya tidak mager untuk bikin kontennya, atau malah kalau saya tidak kalau saya sudah merasa happy dengan ini ternyata lebih enak ini. Pertama adalah saya akan mencoba untuk memakai yang biasa. Itu yang mana? Yang apa nih stangnya? Resbar. Iya kayak resbar begitu ya. Ya resbar dulu ya. Nah, kalaupun looknya atau setidaknya kayak agak kurang nih, barulah saya ganti drop bar lagi. Tapi bukan yang jadul ini, karena mohon maaf walaupun saya suka look jadulnya, tapi untuk kemampuan beradaptasi dengan sepeda-sepeda ini maksudnya masih bingung, sehingga cari yang lebih modernnya aja. Itu aja sih teman-teman dari video ini. Mungkin kalian mungkin kita akan update lagi perubahan apa saja yang ada di sini di next video, atau saya gabung deh satu video saja ya dia. Ini. Iya. Ini udah 15 menit. Oh, udah 15 menit ya. Berarti next aja lah ya. Next aja. Mungkin terakhir adalah kita kasih lihat dulu ke teman-teman. Nah, kira-kira yang pertama apanya dulu nih? Kalau gua
Ya, Karena tadi lu bilang panjang kan, kepanjangan. panjangan. Kayaknya stemnya harus diganti lebih pendek. Oke, ininya ya, Kalau ganti. mau pakai opsi 1 tetap pakai drop bar. Oke. Kalau Tapi pengen yang rise bar bisa pakai yang modelan kumis. Jadi dia agak ke belakang biar nggak terlalu nunduk. dua-duanya stemnya tetap diganti. Iya, diganti. Benar, setuju karena stemnya ini Agak agak lain-lain. Saya lihat modelnya itu bagus ini. Tapi kalau ada yang mau bayarin komen aja di Bella Kreasi. Iya, tapi simpan dulu. Tapi unik juga ini, unik. Oke, itu ini 1, 2 ganti itunya kan. Nah, kalau ganti ini kan saya simpan berarti ini. ya Saya beli ini lagi. Kabel lagi kan? kabel sih paling. Kabel lagi. Nah itu si shifternya mau di handlebar apa tetap di dontuk itu? Oh, jangan. Tetap di situ Di handlebar aja. Oh berarti ganti ininya. Tapi kalau ganti ini dibongkar ini. Enggak, kayaknya ada yang itu dah ada sambungannya gitu. Oh, agak penutupnya gitu ya. Iya penutupnya. Jadi Oke. itu jadi buat stopper doang, stopper Stopper. kabel. Oke, itu nanti kita check out. Terus apa lagi nih? Ini kan ya. Nah, saya udah beli ini nih. Masih ada sisa 1. Nih. Mungkin tidak terlalu kelihatan di kamera teman-teman, cuman ini sudah melewati berbagai macam musim kayaknya ya. Jadi ini udah terlalu banyak garis-garisnya sehingga saya mau ganti. Cuman Kayaknya kegedean dah. Karena kan itu masih iya jadul benar. kan. Iya benar, nggak cukup guys. Nanti kita check out aja berarti. Jadul kayaknya masih yang kecil-kecil deh. Nah, hubnya kayaknya keras tadi ya, Di. Kayaknya di setel aja deh. Kalau nggak kayaknya di setel aja sih, ke bengkel lah. Buat Oke, berarti itu di setel aja. Nah, ini yang paling penting menurut saya untuk sepedaan, guys. Ini ya, saya kasih tahu di antara semua sepeda saya yang look, kita ngejar posisi enak. Udah saya rasakan semua look dan posisinya enak. Tapi kenyamanan pantat itu yang nomor 1. Itu yang membuat orang trauma, malas saya sepedaan. Kenapa? Ketulang ininya sakit. Nah, itu dia. Kemarin saya sudah ganti-ganti dan lain-lain. Kayaknya di kesempatan kali ini siapa tahu ada rezeki kita coba yang Brooks kayaknya ya. Karena itu tuh dari semua testimoni orang itu katanya yang paling oke. Tapi lagi-lagi ekspektasinya jangan terlalu tinggi untuk cocok-cocokan soalnya. Toh kalau misalkan tidak mau sakit sekali, nggak mungkin kalau kau sepedaannya sudah berapa kilometer, berapa ratus kilo pasti terasa sakitnya. Nah, yang saya yang saya pakai juga itu adalah yang paling ampuh, celana short yang ada gabus itu paling ampuh itu. iya Padding itu paling ampuh itu teman-teman. Yang kalian lihat di jalan yang kencang-kencang semua itu road bike yang itu lengkap begitu. Itu udah standar menurut saya. Ngapain sih saya pakai jersey? Udah standar itu. Udah paling enak untuk sepedaan itu dia. Sayanya aja yang masih belum terlalu pede untuk memakai jersey karena lekukan tubuh kayaknya saya nggak terlalu oke. Cuman dari segi standar helmnya oke, kacamatanya memang berfungsi karena angin dan lain-lain. Jersey apalagi enak dia dipakai kan dingin. Makin kencang jalannya dia makin enak, lebih adem. Sama itu tadi short yang padding itu. Itu sangat berfungsi. Klik sepatu apa namanya? Sepatu klit. Nah, itu kata orang itu juga sangat membantu karena fungsi otak, maksudnya kita cuma mengarahkan paha dan kaki kita untuk menggayuh saja. Bukan yang ininya kita harus kayak tetap stay untuk menahan si pedal. Tidak. Katanya. Cuman saat ini saya bilang tidak apa-apa. Fungsi ini juga saya arahkan tidak apa-apa. Belum saya pakai di bawah itu belum kayaknya. Itu dia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, siapa lagi nih kira-kira yang pakai sepeda vintage seperti ini? Ayo dong komen-komen. Saran-saran dong. Iya, saran-saran dong yang sudah pakai seperti ini, enaknya seperti apa? Karena waktu itu saya pernah pakai fiksi juga ya. Ininya udah besar. Itu memang berat di awal tapi kalau sudah melaju, sudah kayak pesawat tempur. Oke teman-teman, terima kasih. belum ada nama. Oh my god, harus pakai nama ya? Harus pakai nama ya? Itu dia.
Oh begitu, sehingga kita ada history, ada Betul. cerita yang kita bangun untuk sepeda ini, sehingga kalau kita mau jual agak berat hati. Nah itu. Ah begitu ya. Stone. Nah. Komennya komen. Komen aja komen. Namanya siapa? Apa kita akan ganti warna juga? Nantilah ya. Ya, untuk saat ini ya, nikmati saya dulu. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga si Tulus kemarin juga bilang ya sering nonton YouTube saya. Siapa tahu dia nonton juga. Terima kasih banyak sudah nonton sejauh ini. Kita nantikan perubahan apa yang terjadi di sepeda ini. Tapi kalau kurang perubahannya, jangan terlalu dijudge orang. Jangan, enggak baik. Dosa itu dari semuanya.